Cara menghadapi ipar yang suka nyinyir dan menyebalkan adalah menenangkan diri kita. Iya, karena ketika kita sudah kesal dan kita sudah di situ nggak mood banget ya, cara menghadapinya adalah welcome to back my channel. Jumpa lagi dengan saya Cici Anggi ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan tentunya bahagia selalu ya. Buat teman-teman yang selalu stay di channel YouTube saya, terima kasih. Buat teman-teman yang barusan bergabung dengan channel YouTube saya, jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, share Cici Anggi channel. Nyalakan juga tombol loncengnya. Terima kasih. Halo guys, kali ini saya akan memberikan topik ya, membahas sebuah topik dengan tema cara menghadapi ipar yang menyebalkan dan suka nyinyir. Bagaimana cara menghadapinya? Let's go. Jangan kemana-mana ya, tetap di channel saya Cici Anggi. Tips yang pertama, cara menghadapi ipar yang menyebalkan dan suka nyinyir adalah jaga privasi pernikahan kalian. Iya, seberapa besar masalah yang kalian hadapi saat ini, ya menikah memang tidak akan pernah terlepas dengan ujian. Ketika kalian mendapati banyak sekali masalah atau problem di dalam rumah tangga kalian, usahakan untuk tetap menjaga privasi pernikahan kalian. Ingat, ketika kita masuk di keluarga suami kita itu sebelumnya adalah orang lain. Sangat berbahaya sekali ketika kita itu bercerita tentang problem atau mungkin masalah yang saat ini kita hadapi. Apalagi di situ kita sebenarnya adalah tetap anak mantu ya. Tetaplah untuk menjaga privasi pernikahan kalian apapun yang sedang terjadi saat ini. Tips selanjutnya, cara menghadapi ipar yang menyebalkan dan suka nyinyir adalah kita harus menyadari tentang ikatan saudara kandung. Ya, dimana ketika kita sebelumnya datang ke keluarga itu, kita itu sebenarnya bukan siapa-siapa. Akhirnya kita menjadi menantu karena kita menikah dengan suami kita. Ya, sebelum kita masuk ke dalam bagian keluarga suami kita, mereka sebenarnya sudah memiliki ikatan. Jadi ikatan saudara kandung ya. Jadi Anda juga harus tetap bisa menjaga ikatan persaudaraan ini tetap utuh ya. Jangan sampai kita menyebabkan terjadinya perpecahan atau kesalahpahaman ini. Cobalah untuk mencari tahu ya alasan ataupun penyebabnya kenapa dia berperilaku menyebalkan dan nyinyir seperti itu. Dengan kita mencari tahu apa penyebabnya, kita akan bisa meminimalis terjadinya sesuatu yang mungkin akan lebih besar lagi. Ingat, kita itu sebelum datang dalam keluarga ini, kita itu dulunya bukan siapa-siapa. Jadi kelak kita juga akan, istilah kata, Anda itu siapa? Karena ketika kita tidak mampu memahami, memaklumi, mencari tahu alasan dan penyebab kenapa dia berperilaku tidak rasional, itu juga akan membahayakan pernikahan kita. Dan juga kita juga harus mencari tahu ya, kenapa dia bisa bersikap posesif seperti itu. Mungkin dengan mencari tahu alasan dan penyebabnya, itu akan mengurangi rasa nyinyir dan sikap menyebalkannya ya. Atau mungkin karena sikap dan nyinyirnya ini disebabkan karena kedatangan kita. Maklumlah, ada orang baru ya, biasanya kakaknya ini lebih memperhatikan dia karena sekarang ada kita. Jadi dia itu posesif dan cemburu kepada kita. Dalam arti kata mungkin cemburunya cemburu buta ya, karena kakaknya lebih memperhatikan istrinya daripada adiknya. Cara menghadapi ipar yang suka nyinyir dan menyebalkan adalah mencari tahu lewat suami ya. Mungkin dengan mencari tahu lewat suami kita ngerti dia itu pribadinya seperti apa, dan apakah memang kepribadiannya dia itu seperti itu. Tips untuk menghadapi ipar yang suka nyinyir dan menyebalkan adalah berbicara dengan suami kita. Jadi libatkan suami kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ingat ya,
kita itu adalah orang baru, dan kita itu ibarat kata tanpa hitam di atas putih, kita juga bukan siapa-siapa. Jadi ketika dia bersikap tidak rasional, usahakan yang menyelesaikan adalah suami kita. Jangan bertindak sendiri, karena apa? Itu akan membahayakan kita. Ibarat kata kita di keluarga itu bukan siapa-siapa ibaratnya ya. Kita itu adalah anak mantu. Jadi yang lebih tepat untuk menyelesaikannya adalah suami kita. Libatkan semua suami dalam keadaan apapun, dan bertanyalah bagaimana solusi terbaiknya. Itu adalah demi kebaikan pernikahan kita. Ingat ya, jangan bertindak ceroboh dan jangan bertindak sendiri. Semuanya harus atas izin suami kita. Bersikaplah tegas ya ketika itu sudah di batas kesabaran Anda ya. Untuk menghadapi ipar yang suka nyinyir dan juga menyebalkan, itu adalah kita memberi ketegasan kepada dia dengan ngobrol secara empat mata bahwa dia itu sudah melebihi batas ikut campur urusan rumah tangga Anda, atau mungkin dia sudah lebih kelewat batas dari kesabaran Anda. Itu juga akan membuat dia jera dengan sendirinya ya, dan dia juga bisa sadar diri. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya. Siapa tahu Yang Maha Kuasa itu maha membolak-balikan hati manusia. Jadi ketika kita itu bisa menyadarkan lewat Sang Pencipta, Sang Pemilik hati, mungkin juga akan membuat diri kita sendiri untuk lebih tenang ya, menyikapi dengan bertemu orang seperti ini. Untuk menghadapi ipar yang suka nyinyir dan sangat-sangat menyebalkan seperti ini, kita juga harus punya skill untuk menghadapinya. Karena jika kita sembarangan dalam melangkah atau mungkin sembarangan dalam menyikapinya, itu juga akan berakibat buruk ya dengan rumah tangga kita. Kita juga harus di sini menggunakan logika kita, menggunakan perasaan kita. Kita harus mempunyai skill juga. Jadi semuanya itu harus dipikirkan dengan matang dan kepala dingin untuk menghadapi orang seperti ini ya. Kita juga harus di sini menyadarkan diri kita dulu ya. Kita harus tetap percaya diri, dan kita juga harus tetap baik kepada dia. Karena memang orang seperti ini kalau dibalas dengan kejahatan, dia akan semakin menjadi. Jadi intinya tetaplah berbuat baik, tetaplah juga ramah, dan juga tetap percaya diri ya. Karena untuk menghadapi ipar yang suka nyinyir dan sangat menyebalkan ini, kita tidak bisa diam saja. Jika memang kelakuannya ini sudah sudah diambang batas kesabaran kita, atau mungkin dia sudah melakukan sesuatu itu lebih dari apa yang kita pikirkan, atau mungkin ini akan berakibat buruk. Jadi kita tidak bisa diam saja ya menghadapi orang seperti ini. Jika segala cara sudah dilakukan tapi sikapnya juga tidak berujung berubah juga ya, atau mungkin dia semakin menjadi semakin nyinyir dan semakin sangat-sangat menyebalkan, bicaralah secara empat mata ya. Bicaralah dengan kepala dingin dan bertanyalah, mau kamu seperti apa, dan kenapa kamu selalu saja ikut campur urusan saya. Itu akan memberikan solusi terbaik ya untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Karena orang-orang seperti ini tuh biasanya selain play victim, dia juga bercerita itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ini sangat membahayakan sekali untuk rumah tangga kita sendiri ya. Karena biasanya ipar yang menyebalkan dan suka nyinyir ini, dia itu selalu mencari tahu ya. Dan juga bukan hanya mencari tahu saja ya, dia biasanya itu kadang playing victim di sini. Itu sangat berbahaya sekali untuk rumah tangga seseorang jika di situ seseorang itu tidak tegas untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Tips menghadapi ipar yang menyebalkan dan nyinyir adalah komunikasi ya, berbicara secara empat mata. Sampaikan tujuan Anda dan juga bertanyalah
kenapa kamu bersikap tidak rasional seperti itu dan kenapa kamu menjadi seperti itu. Mungkin dengan kita berbicara secara empat mata akan mengurangi rasa menyebalkan dan tindakan-tindakan dia yang tidak rasional ya. Ingat, ketika berbicara empat mata, Anda jangan hanya berbicara dengan menggunakan diri Anda sendiri. Anda bisa menggunakan sebuah rekaman agar apa yang Anda berbicarakan saat itu tidak menjadi kolak pisang sampai di tujuan, tidak diputar balikan faktanya karena Anda mempunyai bukti rekaman. Biasanya itu sangat berbahaya sekali ketika kita berbicara secara empat mata, kemudian kita setelah selesai kita tidak punya bukti. Ini sangat berbahaya sekali ya. Orang-orang yang memiliki pribadi nyinyir dan menyebalkan ini biasanya memutar balikan fakta. Jadi kita juga harus memiliki antisipasi lain ya. Usahakan ketika Anda berbicara secara empat mata dan tidak ada orang di situ, Anda merekam pembicaraan itu untuk mengantisipasi apa yang Anda bicarakan yang awalnya dari pisang tidak sampai menjadi kolak pisang ya sampai di tujuan, karena itu sangat membahayakan sekali. Pernikahan kalian akan berada di ujung tanduk hanya karena kalian bicara secara empat mata tanpa ada saksi. Di situ diputar balikan faktanya. Apapun yang dilakukan oleh ipar Anda, jangan pernah untuk menghina ataupun Anda mengatakan sesuatu yang tidak baik ya. Usahakan Anda tetap tenang, santai. Cara menghadapi ipar yang suka nyinyir dan menyebalkan adalah menenangkan diri kita. Iya, karena ketika kita sudah kesal dan kita sudah di situ nggak mood banget ya, cara menghadapinya adalah kita tetap tenang, santai dan slow ya. Karena ketika kita itu di situ marah dan kesal banget, kita menyikapinya tentu akan kita tidak sadar ya, kita tidak sadar diri melakukan itu mungkin di luar batas logika kita, di luar batas kita kayak nggak sadar ngelakuin itu ke dia. Jadi walaupun kita kesal banget ya, hadapilah dengan santai agar tidak menjadi bumerang dan juga menjaga nama baik kita di keluarga suami kita. Itulah tadi kata-kata motivasi dari saya. Semoga bisa memberikan pengalaman, semoga bisa memberikan edukasi, semoga bisa memberikan motivasi dan menjadikan kita generasi yang jauh lebih smart lagi di masa depan. Ingat ya sayang, uang ayu, uang ganteng, kui santai sayang. I love you.